Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramun hadirin para masyayikh, asatidz dan asatidzah yang hadir pada kesempatan ini, yang bersempat berkenalan sendiri dari saya menurut satu persatu namanya. Terima kasih sudah berkenan menerima kunjungan video Guru ini. Ini kunjungan pertama ke masjid ini, tapi bukan kunjungan pertama ke Gambir. Mungkin ini sudah kunjungan ke-11 ke Gambir, tapi baru kali ini berkesempatan datang ke masjid ini berjamaah. Beberapa kali mampir di sini sholat zuhur dalam perjalanan naik motor ke Sembalu, tapi belum pernah sempat bertemu dengan jamaah. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Agus, seperti yang disampaikan tadi, yang beliau pegawai provinsi NTB, bentuknya persingkat KLU dari Wakil Bupati. Jadi kita tinggalkan untuk 5 tahun, dan nanti kita lihat lagi setelah 5 tahun jadi apa nanti. Mudah-mudahan terus berkembang ke politik beliau di sini dan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir juga bersama Pak PLH Sekda. Berdiri dulu Pak, sebentar dulu. Ada Pak PLH Sekda, ada hadir juga di sini Ketua Basnas NTB. Dan yang baru meninggal, yang pinjamkan oleh provinsi itu, bikinkan pinjamkan nama dia kepada beliau. Jadi namanya lalu Muhammad Iqbal juga sama. Namanya Dr. lalu Muhammad Iqbal sama persis, yang berbeda di belakang yang makhluk ini bulat. Jadi ini KW satunya. Juga hadir bersama saya Direktur Utama Bank NTB Syariah. Berdiri dulu orang baru di sini. Beliau ini orang Aceh. Nah, namanya pernah Niki dan Tinggal. Niki dan Tinggal. Jadi kita pinjam beliau ini wakil senior di BRI dan di PSI Bersama Indonesia. Jadi untuk membenahi Bank NTB kita pinjam beliau beberapa tahun ke depan untuk membenahi Bank NTB insyaallah. Juga hadir ada Pak Karul Kesal, Pak Suri yang pasti sudah akrab di sini. Sebetulnya ini gadis sosial. Lagu kesingkat di sini di Lokesal. Hingga ada urusan sehingga meninggal. Ada gadis pariwisata. Sebenarnya kalau dia nggak begini nggak apa-apa sudah begini. Aulia, ada Pak Aidil Furqon, ini gadis tenaga kerja. Berdiri, berarti perlu berdiri. Terakhir, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Ya betul, terakhir. Jadi simpan jagoan. Yang terakhir, yang hingga ke Lumbur Sapi ada ini gadis penanaman modal dan investasi. Ini Pak Irnadi. Buat ibu-ibu yang punya anak gadis, dikasih. Siap gubernur jadi saksi. Gimana kamu punya pastinya di sini? Wih, mungkin dunia untuk masuk ke para seluruh atau dimati durian.
Jamaah dan tentu saja jamaah sholat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah, rahimahullah. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat dia bisa berkesempatan untuk hadir di sini. Seperti disampaikan tadi, ini adalah safari Ramadan pertama, dan ini adalah tentara Ramadan pertama yang dia menjalankan dimulai dari KLU. Padahal dari 10 kabupaten kota KLU ini paling kanan. Jadi kita mulai dari yang musuh, baru keliling tempat lain, kemudian berakhir di Mataram. Kenapa? Ini sekaligus untuk menghidupkan semangat bahwa kita tidak ingin membangun NTB ke depan itu terpusat di Mataram. Membangun NTB ini harus sama rata di semua kabupaten dan kota. Dan dia selalu mengingatkan kepada adik yang bupati ini, selalu mengingatkan bahwa ini KLU ini adalah kabupaten baru, sehingga ada kesempatan yang sangat besar buat kita untuk membangun dengan benar dari awal. Nanti kalau sudah terlanjur salah membangunnya, seperti di kabupaten dan di kota lainnya, susah memperbaikinya dan luar biasa mahal. Jadi kita harus bangun KLU ini dengan benar dari awal. Budayanya, agamanya, pendidikannya, lingkungannya, tata ruangnya, insya Allah. Tiap pada mereka itu berada di pondok desa itu setiap pergi ke desa-desa itu tandanya dari daerah Minang. BP budaya dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Salah, ada dua dengan begitu dari Rusia. Jadi ini toleransinya tinggi. Alamnya masih jauh, alamnya masih kalah. Jadi ini kabupaten yang langka, karena itu harus kita jaga. Kan sering para tuan guru sering membacakan ayat yang menjadi dasar kita melaksanakan puasa yang berladina kutiba alaikum syiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat ayat ini, intinya adalah aku wajibkan kamu untuk berpuasa seperti aku wajibkan kepada pendahulu-pendahuluku. Artinya semua nabi dan rasul sebelum Muhammad sudah diberikan kewajiban untuk berpuasa. Jadi salah satu dari ibadah yang paling tua di dunia ini adalah ibadah puasa. Karena nabi sebelumnya juga puasa. Pertanyaannya kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah yang kalau ahli-ahli itu mengatakan riset dalam. Jadi mengembalikan keseimbangan alam, mengembalikan keseimbangan alam, keseimbangan sosial, keseimbangan fisik, keseimbangan mental dikembalikan melalui puasa. Dari fisik, pada saat kita puasa terjadi detoksifikasi. Jadi sel-sel mati kanker ini dimakan sama tubuh kita. Dari segi mental, kita yang biasanya serakah manusia itu dasarnya serakah manusia, maunya selalu lebih. Tapi pada saat bulan puasa disuruh menahan diri, dilatih untuk menahan diri. Karena apa? Keserakahan ini menjadi penyebab terbesar hilangnya keseimbangan dunia. Dari semua segi puasa itu tujuannya untuk menjaga, mengembalikan keseimbangan dunia. Makin tinggi, kemarin saya tidak bicara mengenai yang jauh-jauh. Kemarin 11 titik terjadi banjir hanya di Pulau Lombok. Kemarin Jeruan, Beleke, Selomulana, hampir semua Obel-obel itu hampir 11 titik singkatnya terjadi banjir yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Itu baru satu hari pertama saja. Kenapa itu terjadi? Karena hilang keseimbangan alam. Kenapa
jagung di tanah air, jadilah keseimbangan. Manusia ada kekuatan terbang di sini juga namanya apa saluran air kelapa. Jadi nanti juga rokok berjalan yang sebetulnya itu adalah tempat untuk sirkulasi air, tertutup dari ornabil, menggali dari airnya tidak bisa dibersihkan, penuh semua sampah tertutup airnya banjir. 11 titik kalau saya perhati, belum menghitung yang sebelum-sebelumnya, hutan rusak, airnya hutan rusak, jalanan rusak, semua hilang keseimbangan itu. Karena itu ada kesempatan ini di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita sama-sama beribadah puasa dengan kesadaran untuk mengembalikan keseimbangan alam. Disinilah kita mulai sekarang untuk menghidupkan kembali kecintaan kita pada alam. Kalau di dalam Islam tidak ada konsep benda mati, benda hidup. Semua benda hidup. Karena di Al-Quran disebutkan pohon bersujud, gunung bersujud, bumi bersujud, matahari bersujud, bulan bersujud, semua bersujud. Berarti dia hidup. Semua bersujud. Itu sebabnya Rasulullah memberi nama semua barang-barangnya, benda-bendanya, sendalnya punya nama, dipannya punya nama, pedangnya punya nama, semua diberi nama. Karena pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu hidup. Tanahnya saja mati. Karena itu dengan kesadaran ini kita mesti merawat keseimbangan alam ini. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang serakah. Insya Allah kalau kita kalau kita berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, insya Allah puasa kita berkah dan keseimbangan alam ini akan kembali. Termasuk buka ya, buka untuk sasar ini kan balas dendam dari buka. Tapi setengah jam dimana saja nanti biasa kantor 2 piring, nanti kantor 4 piring pada bulan puasa ini. Justru makanya harga-harga pada bulan puasa harusnya kan konsumsi turun. Jadi harga-harga turun. Justru setiap bulan puasa harga-harga naik. Jadi yang ke pasar nanya berapa harga cabai, sedia digaji. 3 minggu lalu harga sedia 16.000, makin masa harus ada yang 150. Belum daging semua malah. Jadi intinya jamaah sholat tarawih rahimahullah, mudah-mudahan pada kesempatan ini di bulan puasa yang suci
katakan kantor kebebasan sasar. Masa itu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang yang Muhammad Munir pada akhir alhamdulillah 4 tahun lebih sebagai pengurus. Sebagai pengurus itu harapan kami kehadiran Pak Gubernur ini memberikan skill, memberikan kami bagaimana kami bersemangat supaya masuk kami bisa jadi staff. Seperti yang kita lihat sendiri ini masih sekitar 95%. Dari 25 tahapan sudah 24 tahapan sudah terjadi. Tinggal satu tahap yang terakhir yang cukup membutuhkan jalan susah yang terakhir yang tahap ke-15 ada beberapa pekerjaan yang belum sekarang yang mudah-mudahan ada kontribusi ke depan dari pemerintah provinsi supaya dana bisa diselesaikan. Itu yang pertama yang bisa. Yang kedua, silaturahmi itu luar biasa. Kami sebagai masyarakat sebagai jamaah mengatas nama jamaah supaya tahu kondisi masyarakat bisa memperpanjang umur. Kalau bisa ya setiap tahun kalau bisa silaturahminya supaya nyambung ke komunikasi di desa kota ini. Ini yang bisa disampaikan kalau dinyamakan dari kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sekaligus nanti setelah wakil dari ibu satu ini ada Aziz Kedi. Wah, mantap. Semangat itu. Duluan Pak Baun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia. Saya asli Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur pilihan kami yang kemarin ya. Dan kami juga di pasar itu kami dinaikkan YouTube ya mengenai UMKM. Bapak Gubernur beserta rombongan dan Bapak Wakil Bupati dan semua jemaah masjid besar Desa Kota yang saya muliakan. Kami matur apresiasi Pak atas kesempatan dialog langsung dengan Bapak pemimpin yang kami muliakan. Yang kami menjadi unek-unek kami mengenai bencana alam, gempa, bencana dan alam COVID-19. Ya. Begitu miris berhadapan dengan UMKM. Tidak yang UMKM yang ber-SIB maupun yang non-SIB yang bekerja keras di saat
Semestinya kami sebagai pelaku UMKM mendapatkan kehadiran negara. Kami tidak omong-omong malas atau dielus-elus. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon kebijakan Bapak pemimpin kami yang di NTB memberikan rangkulan yang manis kepada UMKM dalam bentuk BLT. Sebenarnya kami malu, Pak, tapi di saat dari masyarakat kami berharap negara mengelus kami sebagai UMKM. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asia, terima kasih dulu, terima kasih atas masukannya. Gimana untuk konsep? Hebat, bahasanya intelek sekali. Biasa. Terima kasih Bu Asia. Yang sampaikan jawaban dua pertanyaan tadi, satu dari Tamir Masjid mengenai dukungan, insya Allah kita akan dukung. Dukungan pertama dari Basnas NTB malam ini juga akan diberikan untuk NTB ini, dan juga dari Bank NTB Syariah juga. Jadi dua dukungan malam ini untuk masjid insya Allah. Dan benar insya Allah nanti berikutnya nanti kalau masih membutuhkan nanti bisa lewat pakar, bisa lewat nanti disampaikan. Paling tidak untuk menyelesaikan fase 15 ini dulu bisa jalan dulu dengan dukungan dari dua institusi ini. Yang kedua, supaya kalau bisa tiap tahun ke sini. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak senang ke sini. Lakukan jumlah desa LNTB ini 1166 desa. Kalau saya tengok tiap hari saya keliling semua desa, 1 tahun baru selesai. Jadi insya Allah, kalaupun tidak datang ke sini fisiknya, mudah-mudahan bisa datang ke sini manfaatnya bisa dirasakan di sini. Nah sekarang untuk Bu Aisyah, Bu Aisyah, Bu Aisyah, yang ada banyak kalimat yang paling senang yang dengar dari dulu adalah kami malu minta BLT. Salah satu tanda orang beriman itu adalah malu. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau ada orang malu meletakkan tangannya di bawah, itulah muslim yang baik. Terus aliyadul ulya wa yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi sebelum Asia meminta, kita sudah memikirkan dulu. Makin untuk UMKM, kebetulan yang menangani masalah UMKM ini salah satunya dua-duanya ada di sini. Salah satunya adalah orang KLU. Orang KLU yang menangani perindustrian dan perdagangan juga, kebetulan beliau sekarang ini. Jadi di situ penanganan masalah UMKM. Kedua, di depan saya juga ada yang menangani UMKM dari Bank NTB Syariah. Pemerintah Kabupaten KLU, Kabupaten Lombok Utara, bekerja sama dengan Bank NTB Syariah memberikan pinjaman tanpa bunga, karena bunganya disubsidi oleh pemerintah kabupaten. Nah nanti di perubahan setelah bulan Juni, provinsi akan program pinjaman untuk UMKM tanpa bunga. BLT. Kalau untuk bantuan langsung untuk UMKM, ada programnya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, ada di Dinas Koperasi UMKM Provinsi, ada di Dinas Perindustrian Perdagangan, dan ada juga di Basnas. Itu tidak pinjaman, bantuan sifatnya untuk UMKM. Nah masalahnya adalah kadang-kadang kemarin yang datang ke
setahun lalu saya lihat begitu-begitu saja. Terus saya tanya, kamu nggak membesarkan bisnismu? Katanya, nggak ada modal yang harus saya minta datang ke temui ketua Basnas. Berapa yang bisa dibantu untuk modal? Terus dapat bantuan, sekarang berkembang. Nah sekarang setelah berkembang, dia ingin lebih banyak lagi, lalu dia pinjam modal ke Bank NTB. Jadi mesti berkembang. Jadi jangan berakhir di menerima bantuan, harus berkembang dan kemudian nanti menjadi pinjaman komersial, pinjaman syariahnya. Jadi ini masalahnya kebanyakan masyarakat kita tidak tahu kemana akan meminta bantuan itu. Kebanyakan masalahnya di situ. Padahal bentuk bantuan itu banyak. Tadi saya ceritakan di kabupaten ada, di provinsi ada, dan masing-masing kabupaten atau provinsi itu dua instansi yang memberikan bantuan. Nah nanti Bu Asia mungkin saya tahu melalui Amir, melalui Pak Camat atau Pak Kades mungkin bisa disampaikan dan dicarikan bantuannya itu. Karena skema juga ada di Basnas provinsi, ada di Basnas KLU juga ada bantuan untuk UMKM. Kemarin bahkan Berinda sama Basnas lalu bagi-bagikan gerobak listrik. Gerobak listrik baru dibagi-bagikan ke beberapa pedagang kaki lima. Dan itu gratis, bukan pinjaman. Jadi mulainya dari bantuan, tapi tidak boleh terus bergantung pada bantuan. Setelah sekali diberikan bantuan, dia harus mulai melakukan pinjaman. Jadi memperluas bisnisnya melalui pinjaman. Jadi betul-betul ke depannya menjadi pengusaha. Itu harapan kita ke depannya. Nah, sekarang ini khususnya untuk yang UMKM, peluang untuk berbisnis sangat besar. Dulu kalau kita mau produksi sesuatu, pertanyaan terberatnya adalah kemana aku jual? Khususnya industri makanan, industri pangan, mau peternakan, telur, daging ayam. Dulu nanya-nanya kalau saya bekerja, kemana jualnya? Nanti pada saat saya panen, harga turun. Mau nanam sayur, pada saat panen harga turun. Nah makin cerita itu sudah selesai. Karena pemerintah pusat, presiden sudah membuat program yang namanya MBG. Jadi sekarang permintaannya ini sudah ada dulu, pasarnya dibuat dulu, baru suplainya. Lu bayangkan untuk program makan bergizi gratis dalam 1 tahun di NTB saja 5,7 triliun yang beredar uang. Padahal anggarannya pemerintah NTB saja cuma 5,2 triliun. Jadi kalah sama MBG. Dan sekarang ini kebutuhan telur dari NTB ini hanya 30% yang bisa dipenuhi dari NTB. 70% itu impor dari Bali, Jawa. Begitu juga sayur diimpor dari luar, bawang diimpor dari luar, semua diimpor dari luar. Karena kita belum bisa memproduksi. Sampai cabai pun impor dari Jawa. Padahal sekarang dalam paling bodoh dengan alat cabai. Cukup di polybag 10 polybag itu taruh di rumah sudah dapat hasilnya dari itu sudah petik terus. Jadi ini yang ingin sampaikan untuk kami, kesempatan sekarang untuk pengembangan usaha sangat besar. Karena Presiden sudah membuat program yang namanya MBG. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari keberadaan MBG. Sekali lagi, yang ingin diskusi lebih banyak dengan pengusaha dan kejauhan kembali ke Mataram. Besok pagi sudah harus keliling lagi ke Lombok Barat. Jadi jangan lupa pamit. Sekali lagi terima kasih atas sambutan hangatnya. Terima kasih atas silaturahmi, dukungan dan doanya. Mohon dukungan lebih lanjut. Mudah-mudahan saya menjadi pemimpin yang amanah dan adil dan bisa membawa manfaat buat NTB ke depannya dan buat kita semua. Demikian saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
menyiapkan untuk 5 tahun. Nah, nanti kita lihat lagi setelah 5 tahun jadi apa nanti. Mudah-mudahan terus berkembang karir ekonomi beliau di sini dan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami juga bersama PLH Sekda. Jadi dulu Pak, kita ada Pak PLH Sekda, ada hadir juga di sini Ketua Basnas NTB. Nah, yang telah meninggal, yang pinjamkan pada provinsi PKN itu, bikin yang pinjamkan nama dia kepada beliau. Jadi namanya lalu Muhammad Iqbal juga sama. Namanya Dr. lalu Muhammad Iqbal sama persis, yang berbeda di belakang yang makhluk ini bulat. Jadi ini KW satunya. Juga hadir bersama saya Direktur Utama Bank NTB Syariah. Berdiri dulu orang baru di sini. Beliau ini orang Aceh. Nah, namanya pernah Niki dan Tinggal. Jadi kita pinjam beliau ini wakil senior di BMI dan di PSI Bank Syariah Indonesia. Jadi untuk membenahi Bank NTB kita pinjam beliau beberapa tahun ke depan untuk membenahi Bank NTB insyaallah. Juga hadir ada Pak Karul Kesra, Mas Suri yang pasti sudah akrab di sini. Sebetulnya ini gadis sosial. Baru bersinggah di sini di Lokesana. Hingga ada perusahaan sehingga meninggal. Ada gadis pariwisata. Sebenarnya kalau dia nggak begini nggak apa-apa sudah begini. Pak Aulia, ada Pak Aidil Furqon, gadis tenaga kerja. Berdiri, berarti perlu berdiri. Terakhir, mudah-mudahan belum tidak ada yang lewat. Ya belum. Jadi simpan jagoan terakhir. Yang terakhir yang hingga ke Lumbur Sakti ada ini gadis penanaman modal dan investasi. Ini Pak Irnadi. Buat ibu-ibu yang punya anak gadis, dikasih. Siap gubernur jadi saksi. Gimana kamu punya pastinya di sini? Memiliki dunia rempet untuk masuk ke dalam seluruh atau dimati pria dan jamaah dan tentu saja jamaah sholat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah rahimahullah. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat dia bisa berkesempatan untuk hadir di sini. Seperti disampaikan tadi, ini adalah safari Ramadan pertama, dan ini adalah tentara Ramadan pertama yang dia menjalankan dimulai dari KLU. Padahal oleh 10 kabupaten kota KLU ini paling kanan. Jadi kita mulai dari yang bungsu, baru keliling tempat lain, kemudian berakhir di Mataram. Kenapa? Ini sekaligus untuk menghidupkan semangat bahwa kita tidak ingin membangun NTB ke depan itu terpusat di Mataram. Membangun NTB ini harus sama rata di semua kabupaten